Yo, welcome, selamat datang kembali di channel saya dengan saya tentunya. Gak mungkin channel saya yang megangnya orang lain. Oke, jadi di sini sedikit saya akan menanggapi sedikit sesuatu yang viral gitu di media sosial tentunya terkait Big Mo, streamer muda ya. Yang memang karirnya itu bisa dibilang lagi melonjak-melonjaknya gitu streamer ini tuh si Big Mo ini. Tapi di sini yang bermasalah bukan Big Mo, cuman ada sangkut pautnya karena ini adalah tindakan kakaknya Resbob. Resbob ini sudah sering kali, bahkan si Big Mo juga pernah juga sih itu menghina suku Sunda, suku kita gitu ya. Jadi gimana video-videonya ini dan gimana tanggapan saya gitu, tanggapan kalian juga bisa kalian tulis di kolom komentar. Mari kita langsung saksikan saja beberapa video berikut ini. Kasih resmobnya aing Amirullah Abdul Aziz alias Ame, aing Sunda, aing nepi ka iraha oge moal ngahampura manehanana. Aing geus nyeri hate nya, suku aing disebut anjing ku manehanana. Ngeunah ke sia lain sakali dua kali ngahinakeun ngarandahkeun orang Sunda. Ayeuna nya dengan gampangnya minta maaf, urusan selesai gitu. Jeung aing teu yakin siang minta maaf ke orang-orang Sunda eta tulus dina hate, baraya dengekeun ucapan baik-baik. Saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, dengan memberikan stigma tertentu. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya. Nu jadi pertanyaan eta keluar ti mulut saha? Hah? Moal mungkin ti mulut bedul mah gitu. Terus lamun misalkan alasan maneh ya eta teh dalam pengaruh alkohol, kan sia teh nyetiran mobil kehen. Sia teu sieun nyilakakeun batur, terus nuleuwih parana deui geus diingetan berkali-kali ku babaturana, anjir bebal henteu didenge. Terus ayeuna aing sebagai masyarakat Sunda gitu, percaya bahwa sia minta maaf teh tulus di hati sia. Aing yakin dia atas desakan babaturan, keluarga, jeung menyelamatkan karir sia. Betul sekali gitu ya. Emang Big Mo abangnya si Resbob ini itu orangnya problematik sekali gitu guys. Dia ini emang sering bikin masalah, sering bikin kontroversial. Dan kalau mau tahu gitu kan cara mereka menaikkan karir mereka lah gitu dengan cara yang kotor, yaitu menciptakan kontroversial gitu ya, bikin masalah gitu, nanti viral, akhirnya ujung-ujungnya ya nanti dia ini viewersnya makin banyak yang kenal sama dia gitu, walaupun dikenalnya dengan cara yang aneh gitu, dengan cara yang jelek gitu. YouTuber ini baru aja nyerang fanbase Persib dan juga menyebarkan ujaran rasisme terhadap kaum Sunda. Bonek Viking sama aja, tapi yang ada Viking. Pokoknya semua Sunda anjing. Semua orang Sunda anjing. YouTuber ini diduga bernama Resbob. Dia adalah kakak dari streamer ternama yakni Big Mo. Di video terbarunya yang banyak diklip sama orang, terlihat dia ini sedang nyenggol fanbase Viking atau fansnya dari Persib dan juga melakukan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Di video terbarunya Resbob itu, Sunda oleh dia disamakan dengan binatang. Jujur menurut gue ini udah offside dan parah banget, karena sebelumnya juga melihat track record dari Resbob, beliau juga udah pernah kena kasus ujaran kebencian dan hampir dipolisikan karena waktu itu diduga Resbob melakukan ujaran kebencian kepada istrinya Pratama Arhan, yaitu Azizah Salsya. Nah, tapi menurut kalian teman-teman gue yang suku Sunda gimana nih? Apakah kalian marah dan ingin membuat serius kasusnya Resbob ini? Coba komen pendapat kalian, gue pengen tahu. Kalau pendapat saya mah ya, pendapat gua gitu, anjay gua, pendapat aing sebagai orang Sunda, mending dipolisikan aja, diseriusin lah gitu. Kalau bisa nggak perlu dipolisikan, kita pakai hukum adat boleh, kita kasih saham olahraga boleh gitu, minimal dia masuk rumah sakit koma 5 hari sebulan lah kalau bisa gitu, supaya ada efek jerahnya gitu. Karena memang orang problematik itu ibarat orang penyakitan gitu ya, susah sembuhnya gitu. Nah, siapa tahu aja dengan efek jerah yang kita kasih karena telah menghina suku Sunda itu, dia yang tadinya problematik jadi lebih hati-hati lagi dalam berbicara gitu, jadi lebih mikir-mikir lagi dalam bertindak gitu kan. Ya bukan apa-apa, dia ini kan seorang influencer gitu loh, takutnya nanti ada anak kecil yang nonton streamingnya dia gitu, lihat kelakuan dia kayak gitu, mungkin anak kecil mikirnya kayak ini normal kali ya, orang yang udah dewasa aja ngelakuin kayak gini tuh normal gitu kan. Ya namanya influencer itu nggak boleh mencontohkan hal yang jelek dong, karena kita ini nggak tahu kan audiens kita ini nggak semuanya orang dewasa, nggak semuanya bisa membedakan mana baik mana buruk gitu. Semua orang Sunda anjing. Tandain ini orang, kalau ketemu kita kasih pelajaran. Lu boleh hina seputar kami, tapi lu gak berhak menghina suku kami. Seandainya orang tua lu dihina sama orang lain, apakah lu terima?
sama kita juga gak bakal terima. Lu pengen tenar tapi caranya jangan kayak gini bang. Gue heran sama orang kayak gini tuh, dia cari apa sih? Biar apa gitu, biar keren gitu ya. Emang lu gak tahu orang Sunda itu ada di mana-mana, di Banten, Sukabumi, Baduy juga banyak. Lu pengen dioprak-aprik sama orang Sunda. Pokoknya intinya buat teman-teman kalau misalkan ketemu orang seperti ini, kasih pelajaran guys. Semua orang Sunda anjing. Saya juga udah sering mengingatkan di video-video saya sebelumnya bahwa rasis tidak dibenarkan. Kemarin si Saragi rasis ke orang Madura, dia dicari sama orang Madura. Ujung-ujungnya dia klarifikasi, minta maaf gitu kan. Pokoknya ya aduh, kalau kata saya mah nih ya, kalau misalkan ada yang rasis kayak gini lagi, mending nggak usah terima klarifikasinya, nggak usah dimaafin gitu. Karena apa? Kalau misalkan nanti klarifikasi dia minta maaf gitu kan di klarifikasinya itu, terus masalah kelar gitu aja, nanti bakal makin banyak orang yang berani melakukan rasis. Karena mikirnya ya udah sih, kalau misalkan saya melakukan rasis kayak gini nanti viral, tinggal klarifikasi doang gitu, minta maaf di media sosial, udah selesai gitu, kelar urusannya. Jangan kayak gitu, minimal kita kasih efek jerah gitu kan. Dan kalau saran dari saya, mending jangan dipolisikan gitu ya, karena penjara itu tidak terlalu memberikan efek jerah ya, hanya mencontreng nama baik saja gitu. Ya memang mungkin bagi beberapa orang yang pertama kali masuk penjara pasti merasakan trauma di dalam penjara gitu, atau merasakan apalah gitu ya, kesedihan di dalam penjara. Tapi kan yang namanya orang yang memiliki sifat buruk itu akan susah sembuhnya gitu kan. Jadi ya dengan efek jerah itu, semoga aja orang-orang yang bersifat buruk bisa menjadi lebih baik lagi gitu. WKWK ini temennya kah? Iya, temennya. Tapi kita kan nggak tahu kalau dia ngomong kayak gitu. Jadi di luar iya. ini kita, dan dimanapun dia teman kita, tapi kita yang mendukung. Gue tahu. Mana temen lu Ul? Mana gua tahu. Ini temen gua. Ini yang solid. Kalau mau tahu temennya apa si Resbob, kan dia di Surabaya. Lu cari dah tuh di Surabaya tuh. Di mana doi? Mana gua tahu? Nggak tahu gua. Iya, jangan nanya ke gua, bener. Jangan nanya ke gua. Gua benar-benar nggak tahu apa-apa. Oh kan, gara-gara satu orang sampai teman-temannya yang nggak ikut campur gitu kan, yang tidak terlibat dalam hal apapun, bahkan mereka tidak tahu bahwa si Resbob ini tiba-tiba viral gitu aja gitu kan. Teman-temannya si Resbob ini gitu kan, mereka ini nggak sama sekali nggak tahu, sampai di streamingnya mereka pun ditanyain kemana teman lu, berarti sangat dicari-cari si Resbob ini. Jadi ya untuk Resbob, kalau misalkan nonton video saya memang YouTuber kecil, tidak seperti ada yang memiliki banyak subscriber gitu, streaming dan alat yang prepare. Cuman ya sekali lagi, setidaknya hal yang bisa saya syukuri itu saya masih memiliki akal waras gitu ya, tidak seperti Anda yang naik pamor gitu kan, yang viral karena hal-hal yang jelek gitu. Guys, ada orang problematik, gak punya bakat, tapi pengen terkenal dengan cara kayak gini. Semua orang Sunda anjing. Viking anjing, Viking. Kata-kata hari ini, Bob. Bonek Viking sama aja, tapi yang anjing hanya Viking. Ya kan? Gitu nih. Pokoknya semua Sunda anjing. Semua orang Sunda anjing. Gue gak mau nyebut sama dia karena jujur gue gak mau ngasih orang kayak gini panggung. Tapi gue cuma pengen ngasih tahu aja buat teman-teman gue orang Sunda. 1, ada pasal 28 ayat 2 UU ITE sebagaimana diubah dengan UU nomor 1 tahun 2024. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Dan yang kedua ada pasal 156 KUHP mengatur pidana bagi orang yang di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Masuk. Atau yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 secara spesifik mengatur larangan dan sanksi bagi tindakan diskriminasi ras dan etnis, termasuk ujaran yang menunjukkan kebencian berdasarkan ras dan etnis. Masuk. Gue bukan pengacara, gue bukan anak hukum. Jadi gue cuma search sendiri. Kalau salah maaf. Misalnya ada yang lain tolong tambahin di kolom komen. Tapi menurut gue apa yang dia lakukan ini udah perbuatan melawan hukum. Ini udah ujaran kebencian. Hal ini langsung dilaporin aja. Gak usah rame-rame dibahas panjang lebar masa lalunya gini segala macem. Karena pasti itu yang dia mau. Untuk dibahas panjang lebar. Terus nanti diundang podcast ini. Jangan. Woi, jangan bilang gitu, Bob. Jangan bilang gitu. Kenapa emang? Emang kenapa? Indonesia hanya suka dengan kontroversi. Maka itu Resbob akan terus buat kontroversi. Yes. Kontroversi yang gila-gilaan. Kasus lagi. Kasus lagi. Gua gak peduli kasus. Jadi laporin, masukin ke penjara. Kalau misalnya dia klarifikasi, minta maaf bahwa emaknya nangis-nangis, udah diemin aja. Itu strateginya yang kemarin. Suruh dia pikirin strategi baru. Tapi menurut gue juga orang-orang jangan terlalu overheat ke adeknya. Karena maksudnya yang ngomong ini kan kakaknya. Walaupun ya menurut gue, apa yang kakaknya lakukan sekarang itu lumayan terinspirasi dari adeknya. Yang waktu itu ngomong Surabaya kota terenak apalah segala macam. Monggo, saudara-saudara gue, teman-teman gue orang Sunda, silahkan dilaporkan. Kalau enggak, nanti akan ada cecurut-cecurut lain yang ikut-ikutan dan kira cara cepat untuk terkenal. Mari kita pakai cara ini.
Laporin, dan kalau ketemu orangnya jangan lupa diberi salam olahraga yang terhangat, yang paling hangat yang lu punya. Iya, jadi kalau dari saran Bang Gustaf Paat 2 ini, lebih baik dikasih salam olahraga sekaligus di penjara juga gitu. Ya mungkin itulah yang diinginkan dia. Tadi kan di videonya cuplikannya itu dia bilang bahwa si Resbob ini udah diingatkan sama temannya, tapi dia bilang Indonesia ini suka dengan kontroversi gitu. Bro, kontroversi yang ada maksudnya seperti apa? Indonesia ini cinta damai gitu. Banyak orang Indonesia, kalau misalkan kita kalkulasikan dengan persentase gitu, 70/30 gitu. 70% orang Indonesia suka damai, ramah, atau bahkan 80% gitu. Nah, sisanya lagi yaitu orang yang menurut Anda suka dengan kontroversi gitu. Dan lagi pula kan viral itu gitu kan. Apa ya? Banyak cara Anda supaya viral gitu, menunjukkan bakat gitu. Ini kan sama sekali, bahkan di sini menceritakan bahwa Resbob ini gitu tidak memiliki bakat tapi pengen viral. Jadi ya gitu, menciptakan kontroversi, dan dia pikir bahwa semua orang Indonesia suka dengan kontroversi gitu. Ya kalau misalkan semua orang Indonesia suka dengan kontroversi gitu, yang pasti udah banyak kriminalitas di di negara ini. Emang sekarang juga memang banyak sih. Tiap hari pasti ada aja gitu kan, seminggu 5 kali atau seminggu 4 kali itu pasti ada aja berita bun-bun gitu kan, ya pokoknya tindak kriminalitas kayak gitu pasti ada aja. Tapi kan nggak semua bro gitu. Indonesia itu cinta damai gitu. Untuk apa hukum diadakan gitu? Gitu. Resbob, gulung siapa ini? Gue gak paham anjing. Gue gak rasis ya. Tapi masa di pengalaman gue semua orang Sunda di hidup gue tuh aneh anjing. Ada something antara licik, Ya, dua muka, ya mata-mata mata-mata, Ya. hitungan, Ya. atau baperan atau Ya. apa, ngerti nggak? butuh validasi. Gue ngerti. Ini green flags ya. Gue belum nemu cewek Sunda yang green flag. Ya. Orang Sunda deh yang general. Gua sesuai dengan pengalaman gue, orang Sunda tuh licik-licik. Beberapa orang Gitu deh. Pokoknya semua Sunda anjing. Semua orang Sunda anjing. kali 2 kalinya ya tangkurak iya nya nggak gue goreng orang Sunda, oke nya mual di hampura sia senajan kolot sia nya ceri getih ngentah hampura siga kasus anu kemari nya ngentah hampura terus ente berlanjut jeung orang Sunda masih ya kapanggih lebahna sia bubuk sia duksek sia enaknya hah aya videona kabeh nya aing dibuktikan kabeh videona aya 3 video sia ngagogoreng orang Sunda hah gitu pokona ya aing teu tarima nya sebagai orang Sunda gitu. Resbob, gulung siapa ini? Ulang buset dia mau main Tumba, jelma kusi tumba. buset si anak aing ngambek sia gulung yo gulung habis sudah. Udah ya, pokoknya satu suku sudah dibuat marah oleh Resbob dan juga Big Mo gitu. Karena Big Mo tadi sempat juga, cuman kan Big Mo dia ini mungkin lebih tahu gitu ya, lebih berhati-hati lagi dalam berbicara. Tadi Big Mo sempat bilang, saya nggak membela ya, cuman saya melihat sendiri dari cuplikan tersebut bahwa dia bilang saya nggak rasis katanya, tapi orang Sunda di sekitar saya gitu, berarti nggak semua. Terus yang kedua abangnya bilang kan, orang Sunda di pengalaman gue itu katanya licik-licik gitu. Nah si Big Mo menyangkal perkataan tersebut. Big Mo bilang beberapa orang gitu, nggak semua. Nah, jadi ya sebenarnya Big Mo juga sama gitu, memiliki pemikiran yang sama dengan abangnya, bahwa orang Sunda itu ya mungkin bisa dibilang dari pemikiran mereka itu orangnya itu kayak aneh-aneh gitu. Tapi kan nggak semua orang gitu. Menurut Big Mo nggak semua orang. Sedangkan si Resbob ini bilangnya semua orang Sunda itu, wah pokoknya parah sekali kasus ini gitu ya. Dan saya sebagai orang Sunda jujur saya juga marah gitu ya, saya emosi gitu. Tapi ya apa yang bisa saya perbuat, saya jauh dari mereka. Kalaupun deket ya ayo aja gitu, kita keroyok sekalian gitu. Kalau misalkan mental keroyokan lah, mau lawan siapa lu? Banyak nih orang Sunda yang udah siap gitu. Dengar kabar Resbob sedang dicari warga Jawa Barat karena ucapannya yang mengatakan semua orang Sunda an. Bimo selaku adik dari Resbob langsung klarifikasi begini. Gua mau bikin video ini buat klarifikasi aja ya. Lagi viral abang gue lagi-lagi dia ngomong apa yang dia omongin. Itu tuh bukan gue ya. Itu abang-abang gue dan DNA kita nih ada sama dan kita satu bokap satu nyokap, tapi itu bukan abang gue. Gue nggak setuju apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan. Gue sangat-sangat tidak setuju. Gue cinta semua bola, semua ras, semuanya. Itu abang gue ya. Jadi stop, jangan mikir itu gue. Tapi semoga dia bisa tanggung jawab atas pernyataannya. Duh, Bob, gue bingung. Udah, gue nggak tahu lagi. Gue cuma bikin video ini. Nah kan si adiknya juga, si Big Mo, sampai klarifikasi bahwa dia sendiri juga nggak setuju sama kelakuan abangnya gitu. Nah Resbob sama Big Mo ini memang ada kakak gitu guys. Ya emang
bagi anak-anak muda gitu kan, kalau misalkan yang nonton video ini saya sudah berumur, maksud saya itu sudah berumur tuh kayak udah lebih tua gitu kan, karena memang target audiens saya kan orang tua yang suka politik, kebetulan saya juga baru terjun di politik gitu. Nah bagi orang tua gitu kan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang nonton video saya ini, kalau nggak kenal sama si Resbob atau Bigmo ini siapa gitu, kok tiba-tiba viral gitu. Mereka ini streamer itu orang yang sering nge-live gitu ya di YouTube. Ya memang channel mereka tuh di YouTube doang gitu. Punya TikTok tapi nggak pernah live di TikTok, atau saya nggak tahu ya, nggak terlalu ngikutin, mungkin mereka juga live di TikTok. Nah intinya streamer YouTube gitu. Si Bigmo ini adiknya si Resbobnya abangnya, dan si Bigmo ini bilang di video klarifikasinya ini, dia bikin video ini di TikTok mungkin ya, si Bigmo ini bilang bahwa dia juga sendiri nggak setuju gitu dengan pernyataan abangnya, dengan omongan abangnya, dan si Bigmo juga berharap semoga abangnya ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat lah gitu. Ya semoga aja gitu ya, walaupun apa namanya harus dengan rasa yang pahit, harus dengan kepahitan gitu, tapi ya tetap aja namanya juga tanggung jawab, laki harus tanggung jawab gitu. Viking anjing, semua orang Sunda, orang Bandung itu anjing. Ups, ini bukan kata gue ya guys, tapi kata orang ini nih, Resbob, kakaknya Bigmo, yang katanya tuh streamer nomor 1 Indonesia. Semua orang Sunda anjing. Viking anjing Viking. By the way guys, kemarin gue juga sering ya menganjing-anjingin band metal. Nih. Ini tuh band metal paling anjing yang baru keluar guys. Skena metal Indo sekarang tuh asli anjing banget. Bahkan video gue yang terakhir juga gue menganjing-anjingin orangnya dan juga bandnya. Oh ini band drumnya anjing banget guys. Emang anjing band Harax. Asli jelas banget gue menganjing-anjingin mereka guys. Tapi yang kerennya dari gue nggak dicari-cari seluruh orang-orang Sunda, orang-orang Bandung ya. Gue nggak dimintai pertanggungjawaban untuk klarifikasi, atau gue nggak dicari pengen digebuk atau gimana ya. Tapi mereka malah senang dan respect. Nah kalau anjingnya orang itu, dia dicari-cari seluruh orang Sunda, orang Bandung untuk dimintai pertanggungjawaban, dan bahkan mungkin pengen di kira-kira apa bedanya guys? Padahal sama-sama menganjing-anjingin orang. Kalau menurut gue secara pribadi ya, kalau gua menganjing-anjingin mereka karena mereka keren ya. Yang pengen gue bilang keren itu adalah mereka ya. Nah kalau orang ini ya, yang Resbob ini, itu dia menganjing-anjingin orang, bahkan menganjing-anjingin suku, rasis, itu untuk demi dibilang keren dirinya. Padahal sebenarnya ya Resbob lu goblok sih, nggak keren, nggak ada keren-kerennya lu kayak gitu ya. Lu kayak bocah anjir. Kira-kira gimana menurut kalian guys? Komentar. Ya memang sih kelakuan kayak gitu tuh kan emang sering dilakukan sama bocah-bocah baru puber gitu, kayak bocah-bocah SMP. Mereka berpikir bahwa berkata kasar itu keren gitu kan. Ya makanya itu udah saya bilang bahwa jadi influencer itu kita tuh harus mencontohkan hal yang baik. Sedangkan si Resbob ini jadi bibit-bibit bocah puber yang menganggap kata kasar itu keren. Di streaming dia kan dia sudah ngomong kasar, rasis ke orang gitu, jelek-jelekin orang, merendahin orang. Kalau misalkan yang nonton ini bocah baru puber, bocah SMP atau SD baru puber lah gitu ya, ke remaja atau dewasa gitu, dimana mereka ini belum terlalu bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Mereka itu bisa dibilang kalau bahasa mudanya, maksudnya itu bahasa gaulnya itu FOMO gitu ya. Anak-anak FOMO ini bisa aja ngikutin kata kasar, kata rasis yang diucapkan oleh influencer tersebut ya. Nah, sedangkan si Resbob ini influencer yang tidak pernah mencontohkan hal yang baik gitu. Dia aja bilang bahwa Indonesia suka dengan kontroversi, itu menurut dia ya. Padahal siapa sih di Indonesia ini atau di dunia ini yang suka dengan kontroversi gitu? Semua orang di dunia ini pengen hidup damai, tentram, aman gitu. Jadi ya memang kelakuan dia ini kalau menurut saya memang kayak anak kecil gitu ya, dimana dia ini pengen kelihatan keren gitu, apapun caranya pasti dia lakukan, yang penting dia itu bisa disebut keren dari golongan apapun gitu. Entah dibilang keren sama bocil, entah dibilang keren sama orang gila gitu, intinya dia pengen disebut keren. Intinya apa ya, haus validasi lah gitu. Dia sempat bilang, oh ya adeknya Bigmo bilang bahwa beberapa orang Sunda yang dia kenal gitu, itu ada yang butuh validasi gitu kan, ada yang aneh, ada yang mata-mata, ada yang licik gitu. Nah ini abang lu aja butuh validasi gitu, haus validasi orangnya gitu. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini ya. Memang hari ini tidak membahas soal KDM, bukan membahas, saya tidak menanggapi beberapa video terkait KDM. Cuman ya saya di sini ingin ikut meng-speak up juga, bikin video juga karena ini lagi viral. Dan memang sangat sampailah gitu, nusuk ke hati gitu ya.
bisa-bisanya suku Sunda gitu terkenal dengan orang-orangnya yang lemah lembut, baik, dan juga ini ya setiap orang itu ya gimana dari kitanya sih. Kalau kita baik sama orang lain, ya orang lain juga bisa baik sama kita gitu. Kalau kita dari awal udah jahat sama orang lain, ya orang lain juga nggak segan-segan buat jahat sama kita gitu. Jadi ya apapun itu, sekali lagi saya bilang, walaupun udah sering di beberapa video saya bilang bahwa rasis itu tidak pernah dibenarkan, tidak bisa dibenarkan. Saya bilang lagi bahwa rasis itu tidak bisa dibenarkan apapun alasannya gitu. Dimanapun kamu berada, yang namanya rasis tidak diperbolehkan, entah itu suku, agama, ras, warna kulit gitu. Pokoknya rasis itu nggak boleh gitu guys. Oke, jadi cukup saja. Gimana tanggapan kalian? Jangan lupa koreksi kata-kata saya. Siapa tahu ada kata-kata saya yang salah ucap dan menyinggung perasaan kalian, bisa tegur saya di kolom komentar. Berikan tanggapan kalian juga terkait orang gila haus validasi ini gitu ya, bocah baru puber ini ya. Walaupun umurnya dia sudah berumur tapi ya kelakuannya masih kayak bocah gitu. Jadi ya untuk Resbob saya cuma mau bilang hati-hati aja, jangan banyak keluyuran gitu. Kalau misalkan pengen pulang dengan keadaan wajah masih utuh lah gitu ya, nggak babak belur gitu. Apalagi Anda tinggal di Surabaya, saya yakin di Surabaya juga pasti banyak orang Sundanya yang merantau ke sana gitu, atau main ke sana yang udah lama tinggal di sana. Soalnya suku Sunda ini termasuk suku terbesar di Indonesia. Kalau nggak salah nomor 2 ya, nomor 1 itu suku Jawa ya, suku terbesar di Indonesia ini. Jadi orangnya di mana-mana gitu. Di sini aja di tempat saya tinggal di Bangka Belitung ada orang Sunda gitu, paguyubannya ada gitu. Segitu jauhnya dengan Pulau Jawa Barat gitu. Oke, jadi cukup saja. Saya Reno Rasul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.